Pengabdi Setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Wow. Dan kisah kali ini ada kelanjutan dari ritual ranjang pengabdi setan di Alas Purwo. Jadi setelah Arya di episode yang lalu itu melakukan ritual di Alas Purwo, yang mana dia ditekan, disuruh oleh eyangnya yang bernama Haji Gufron, karena itu merupakan tradisi dari keluarga turun-temurun teman-teman. Jadi ternyata harta kekayaan yang didapatkan oleh seluruh trah keluarga Mahendra itu berasal dari ritual pesugihan ranjang pengabdi setan. Wah, ngeri banget. Di sini Arya sempat nolak pada awalnya, tapi karena sang eyang terus mendesak, akhirnya dia mau melanjutkan. Tapi di endingnya disitu kan Arya kecewa karena Ningsih, karyawannya dan juga merupakan cewek yang sedang diincarnya nih, akhirnya harus mati menjadi tumbal. Wow, ini gimana nih kelanjutannya nih? Apakah Arya akan terus melakukannya atau bagaimana? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Bangku kasir itu masih sama, kosong. Ningsih sudah pergi, padahal Arya berharap hanyalah sebuah ilusi. Tertampar oleh kenyataan, Arya berdiri, terpaku beberapa detik, lalu menarik nafas panjang. Dadanya sesak oleh kenyataan ketika wajah dan kata-kata Haji Gufron sang eyang kembali berputar seperti roller coaster. Mengiang persis lebah, memekakan pendengaran. Uang itu milikku, dan kamu tahu dari mana asalnya, ha? Kalau memang benar dia mengambil uang itu, maka dia ikut menarik resiko dari sumber yang bukan miliknya. Rahang tegas Arya gemeretak, kedua belah tangannya mengepal kuat, tubuhnya kembali jatuh berlutut di atas lantai. Wajahnya mendongak, lalu menjambak rambut. Urat lehernya sampai menonjol ketika ia meluapkan kekecewaan. Yang kejam, sudah berapa puluhan nyawa melayang dengan cara licikmu, Eyang? Ya, Arya tahu benar ke arah mana kata-kata Eyang Gufron. Sebagai penyokong dana utama tokonya, otomatis apa yang dimilikinya adalah milik Eyangnya juga. Dan Ningsih sudah menjadi tumbal dengan cara yang licik, lepas dari apapun itu namanya. Maafkan aku, Ning, gumam Arya, lalu membawa langkahnya duduk di bangku kasir. Ningsih memang sudah tiada, tapi hangat tutur katanya masih tertinggal di benaknya. Kalau memang begitu, aku harus tahu kebenarannya, ucap Arya kemudian. Keputusan itu datang tiba-tiba, ada dorongan yang tidak bisa ditahan. Tidak mengulur waktu, Arya bangkit meninggalkan toko, lalu menuju parkiran. Langkahnya berhenti di samping mobil Mercedes-Benz hitam miliknya sendiri. Di tengah pikirannya lari kemana-mana, Arya mengemudi seorang diri. Jalan tol Jakarta Cikampek dilaluinya dengan kecepatan stabil. Tujuannya adalah ke rumah Ningsih, perempuan yang selama ini menjadi orang kepercayaannya dan diam-diam pula diperhatikan. Dan Arya merasa menjadi orang yang paling bersalah atas kematian Ningsih. Dia ingat betul
Waktu itu sempat mengantarkan pulang ketika akan lebaran, saat dimana rasa cinta mulai berkecambah di hatinya. Tapi sekarang Arya datang untuk melayat di rumah sederhana yang berada di sebuah gang tenang di pinggiran kota Bandung. Di rumah itu sudah ada deretan kursi plastik di pinggir jalan masuk gang. Ada kain putih tergantung, sebuah tanda yang tidak bisa disangkal. Begitu sampai, Arya memarkir mobil di sisi gang, jantungnya berdetak tak karuan. Ketika turun, seorang perempuan parubaya langsung menyambut, wajahnya sembab, matanya merah. "Mas Arya?" tanya perempuan itu gemetar. "Iya bu, saya Arya." Perempuan itu langsung menutup mulut menahan tangis. "Saya Hindun, bibinya Ningsih." Ya, itu adalah perempuan yang menghubungi Arya waktu itu memakai handphone milik Ningsih. Kalimat berikutnya tak sempat keluar karena isak bibi Hindun pecah. Arya masih berdiri kaku beberapa langkah dari mobil, tenggorokannya tercekat, tubuhnya mendadak kaku dibekap rasa bersalah. "Apa benar Ningsih?" tanya Arya, masih berharap jawabannya berbeda. Bibi Hindun mengangguk pelan. "Iya, Ningsih sudah pulang, tapi bukan seperti yang kita harapkan." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma itu yang bisa keluar dari bibir Arya. Setelah itu, Bibi Hindun menggandeng masuk pelataran yang sudah dipasang tenda duka. Suara ratapan perempuan dari dalam ruangan menggema menyerang tanpa ampun rasa bersalah Arya di ruang keluarga rumah sederhana itu. Di antaranya, banyaknya ibu-ibu, ada 2 orang tua duduk berdampingan, bapak dan ibunya Ningsih, namanya Yayan, sementara ibunya Kokom tidak henti-hentinya menatap kepergian sang putri. Sementara Yayan hanya menunduk, bahunya bergetar, air matanya jatuh tanpa suara. Di depan pintu utama, Arya merasa lututnya lemas, berusaha menyangkal, berucap lirik. Saya tidak percaya." Di samping, Bibi Hindun mengusap punggung Arya sambil menangis. Ia bicara, "Kecelakaan mendadak, motor ditabrak dari belakang, tidak tertolong. Ningsih mati, apa-apanya hilang." Seperti dibuka mentah, Arya menggeleng pelan, tidak sanggup membayangkan kecelakaan tragis itu, sekaligus nasib apes Ningsih. Lalu lekas-lekas membuka sepatu. "Boleh saya lihat?" Tidak ada jawaban, hanya anggukan. Bibi Hindun mengatakan. Di ruang keluarga, jenazah Ningsih terbujur ditutup kain batik, sementara pada wajahnya terlihat pucat dan jelas ada banyak jahitan dan luka yang parah. Melihat kondisi itu, pandangan Arya berkunang, nafasnya memburu sebelum tersungkur, sebelah tangannya sigap meraih kusen pintu agar tidak jatuh. "Mas Arya!" seru Bibi Hindun panik, refleks memegangi tubuh kekar Arya yang langsung mengangkat sebelah tangan. Tidak apa-apa, saya cuma kaget." Ingatan Arya berloncatan tentang ritual, tentang peringatan, tentang kata-kata dari Mbah Slamet. Semuanya datang menyesalkan. Detik berikutnya, pandangannya benar-benar gelap sebelum sempat duduk di samping jenazah. "Mas istirahat aja dulu ya," saran Bibi Hindun di sela isak tangis kembali mengusap-ngusap pundak Arya. "Kamar depan ada yang kosong, kamarnya Ningsih. Ayo saya antar." Arya akhirnya berdurut. Di kamar itu, ia duduk di tepi ranjang lama, menatap dinding, rasa bersalah menggerogotinya. "Kalau saja aku tidak melakukan itu. Tuhan, ini salahku atau bukan?" bisik Arya. Waktu berjalan. Diiringi isak tangis kehilangan, pemandian jenazah dilakukan. Arya ikut mengantar ke pemakaman.
Ia berdiri paling belakang, wajahnya menunduk sepanjang doa. Ketika tanah merah menutup liang lahat, ada sesuatu di dadanya ikut terkubur. Di malam harinya, setelah Yasin dan tahlil, suasana rumah kembali hening. Tinggallah keluarga inti. Yayan menghampiri Arya yang duduk di bangku tempat para tamu menghadiri Yasin dan tahlil tadi. Mas Arya, boleh saya bicara? Arya mengangguk sopan. Silakan Pak. Pak Yayan menarik kursi plastik, kemudian duduk di depan Arya, lalu bicara dengan hati-hati. Begini Mas Arya, Ratih adik Ningsih, dia masih sekolah Mas, kelas 2 SMA. Kalau bisa, kami mohon berikan dia pekerjaan apa saja, supaya gajinya bisa untuk menopang perekonomian keluarga. Arya terdiam, wajah Ratih terlintas di benaknya, lalu menarik nafas. Saya tidak janji banyak Pak, tapi saya akan mencoba memberi pekerjaan. Air mata mengalir di wajah Pak Yayan, terharu. Terima kasih Mas, terima kasih. Arya menepuk-nepuk pundak pria kurus di depannya, yang pada akhirnya menceritakan semuanya. Rupanya Ningsih selama ini adalah tulang punggung keluarga. Dengan kematian Ningsih, maka sekolah adiknya otomatis putus. Itulah sebabnya diminta untuk memberikan pekerjaan. Saya akan membantu sebisanya Pak, ucap Arya penuh rasa tanggung jawab. Arya menginap 3 malam di rumah itu. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap malam, mimpi dan bayangan ritual di goa istana datang silih berganti. Lekuk tubuh sosok yang memadu kasih dengannya itu memberi sejuta iming-iming kenikmatan duniawi. Hari keempat, Arya berpamitan balik ke Jakarta. Ia lebih dulu melangkah. Dari balik kaca mobil, diperhatikannya Pak Yayan dan Bu Kokom berbincang dengan Ratih. Keduanya menitikkan air mata, melambai tangan melepaskan Ratih, melangkah sambil menenteng tas berukuran sedang berisi pakaian. Begitu masuk ke dalam mobil, wajahnya yang manis tidak bisa menyembunyikan gugup. Darah mudanya berdesir panas, jantungnya berdegup kencang tanpa tahu apa penyebabnya. Terima kasih sudah mau membawa saya, ucap Ratih berusaha memecah grogi. Suaranya lembut dan polos, tubuhnya masih gemetar duduk di jok samping kemudi. Arya hanya mengangguk, seperti pembawaannya diam tapi menghanyutkan. Siapapun yang menatapnya lama merasa ditelanjangi tanpa disentuh. Dia membawa laju mobil meninggalkan kota Bandung. Di kaca spion, rumah duka itu makin mengecil sebelum pada akhirnya tak terlihat. Dengan kematian Ningsih, Arya mengambil kesimpulan bahwa manusia seringkali lebih berbahaya daripada jin manapun, karena mereka mengkhianati bukan karena terikat, melainkan karena menginginkan. Perjalanan panjang itu akhirnya berakhir di Jakarta Selatan. Mobil Mercedes-Benz yang dikemudikan Arya melambat memasuki kawasan hunian elit. Deretan rumah besar berpagar tinggi dijaga satpam 24 jam. Suasananya sunyi dan eksklusif. Disitulah rumah pribadi milik Arya. 2 lantai, halamannya luas, balkonnya menghadap kota, simbol hidup mapan penghuninya. Mobil berhenti. Ratih turun perlahan. Kakinya ragu-ragu menapak lantai paving, matanya membesar menatap rumah itu tanpa berkata apa-apa. Tangannya menggenggam tali tasnya erat, rasanya seperti berada di dunia dongeng. Masuk, ajak Arya singkat, tanpa basa-basi, suaranya pun dingin. Ia melangkah lebih dulu. Ratih mengangguk, wajahnya seperti udang rebus mengekor di belakang. Di dalam, ruangan terasa dingin. Langkah kaki mereka bergema di lantai marmer. Tiba-tiba,
Langkah Arya melambat, ia bicara tanpa melirik. Aku memberimu kamar tamu di lantai bawah, supaya akses ke dapur jauh lebih mudah. Kamu bisa pakai kamar itu. Di samping, Rati mengangguk cepat. Iya mas. Arya membawa langkah ke arah yang dimaksud, tanpa peduli kekikukan Ratih yang sibuk melirik sekeliling, memastikan hari-harinya akan takut menyentuh sesuatu yang terasa terlalu mewah untuknya. Begitu sampai, Arya membuka pintu kamar. Nah, ini kamarmu. Begitu pintu terbuka lebar, pemandangan kamar itu luas, membuat Rati meneguk ludah. Matanya terpaku menatap ranjang besar, lemari kayu coklat tua, jendela lebar menghadap taman belakang. Arya masuk, menunjukkan satu-satu fasilitas yang ada, sementara Rati mengekor di belakang. Lemari di situ. Kamu bisa taruh pakaianmu di situ ya. Kamar mandinya di dalam, handuknya ada di rak, air panas tinggal putar tuas ke kiri. Di samping Rati mengangguk lagi. Iya mas, terima kasih. Arya melangkah masuk ke kamar mandi, memastikan lampu menyala. Saat berbalik hendak keluar, Rati bergerak bersamaan tanpa sengaja, bahunya menyentuh lengan Arya. Sentuhan kecil, singkat, tapi cukup membuat tubuh Arya menegang. Ada panas yang tiba-tiba menjalar dari dada ke tengkuk. Nafasnya tertahan sepersekian detik. Aroma rambut Ratih bersih, sederhana, menyentuh indranya. Maaf, Ratih refleks mundur. Tidak apa-apa, kata Arya, cepat-cepat berpaling menghindari kontak mata, lalu buru-buru keluar meninggalkan kamar itu. Begitu daun pintu ditutup, di dalam kamar, Rati berdiri terpaku, tangannya terangkat ke dada, menahan detak jantungnya sendiri. Kenapa aku kayak gini? Bisiknya. Darahnya panas, lalu cepat-cepat duduk di ranjang, memejamkan mata, menarik nafas panjang. Aku kesini buat kerja, batin Rati menegaskan. Bantu keluarga, cari uang. Kalau Tuhan baik, mungkin hidup aku bisa berubah. Bayangan lain sempat menyelip tentang kemungkinan menjadi istri Arya, namun buru-buru ditepis, terlalu jauh dan berani. Sementara itu, Arya berdiri di balkon lantai atas. Jakarta terbentang di hadapannya. Pikirannya melayang jauh ke desa Tritunggal, ke rumah eyangnya, sekaligus ke ritual. Butuh satu putaran bulan penuh hingga purnama kembali menampakkan diri. Tapi waktu itu terasa begitu singkat. Aku belum siap. Tapi waktu tidak mau menunggu. Gumam Arya. Dadanya terasa berat. Arya merasa butuh seseorang untuk diajak bicara. Ia mengeluarkan ponsel, menekan satu nama, Eyang Putri. Nada sambung terdengar singkat, lalu suara lembut menyapanya. Assalamualaikum, Arya. Arya menelan ludah. Waalaikumsalam, Eyang. Loh, cucuku, kok tiba-tiba telepon? Tanya Eyang Putri hangat, terdengar senang. Arya tersenyum tipis, meski tak ada yang melihat. Aku kangen, Eyang. Alhamdulillah, Eyang senang kamu ingat. Jawab Eyang Putri tulus, tahu ke arah mana pembicaraan, sebab terlampau cepat mengungkapkan rasa barusan padahal baru beberapa hari. Hening sebentar, lalu Arya bicara jujur. Aku bingung. Aku tidak tahu bagaimana caranya menyiapkan kamar khusus itu. Di seberang, Eyang Putri terdiam sesaat. Kamu mau meneruskan? Tanyanya hati-hati, mengingat perdebatan waktu itu. Arya memejamkan mata. Aku tidak tahu mau bilang apa, Eyang. Tapi sepertinya aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Tiba-tiba, nada suara Eyang Putri berubah tegas. Kalau begitu, Eyang akan datang ke Jakarta. Arya terkejut. Apa?
Kamu ndak sendirian, Arya. Kamu tidak akan kami lepaskan begitu saja, potong Yang Putri. Kamar itu tidak boleh disiapkan dengan ragu. Harus dengan keyakinan yang benar-benar meyakini. Pokoknya nanti kami yang ngurus, kamu tinggal pakai. Terima kasih, Yang. Arya terdiam sesaat, tak tahu apakah yang dirasakannya lega atau justru takut. Lalu panggilan itu diakhiri dengan salam. Sementara itu di desa Tritunggal, malam baru saja turun. Hajar Rukanah berjalan tergopoh-gopoh menuju gazebo belakang rumah. Wajahnya sumringah, langkahnya ringan seperti kapuk, membawa kabar besar. Di sana, Haji Gufron sedang duduk menikmati teh hangat. Dia menoleh heran. Ada apa? Kok kelihatannya seneng banget? Hajar Rukanah tersenyum lebar. Arya, Pak, Arya. Tubuh Haji Gufron langsung tegak. Kenapa, Arya? Buru-buru, Hajar Rukanah duduk di depan suaminya memberitahu. Dia menelpon barusan. Katanya mau melanjutkan ritual keluarga. Serius? Cucumu itu akhirnya ngomong begitu? Tanya Haji Gufron tersentak, tidak percaya mengingat ketegangan sebelum pulang ke Jakarta. Kata-kata Arya membuat hari-harinya tegang menunggu. Rukanah mengangguk cepat. Iya, dia minta disiapkan kamar khusus. Barusan telepon. Senyum perlahan terbit di wajah Haji Gufron. Dugaannya tidak meleset. Lalu ia berdiri bicara dengan suara mantap. Kalau begitu, kita harus ke Jakarta. Di bawah, Haji Rukanah menatap, mendongak. Tapi jadwalmu masih padat. 3 hari lagi. Setelah itu kita bisa berangkat. Potong Haji Gufron. Senang, Hajar Rukanah ikut berdiri di samping. Pasangan sepuh itu sama-sama menatap gelapnya malam. Ada senyum kecil mengembang bersamaan. Kita siapkan kamar cucu kita supaya hidupnya benar-benar sukses seperti yang seharusnya semua keturunan Mahendra, ujar Haji Gufron. Rukanah mengangguk setuju, lalu menyarankan, apa enggak sebaiknya kamu kasih tahu dulu Pak si Arya supaya tenang dia di Jakarta. Ora usah, nanti kita langsung datang begitu saja, tegas Haji Gufron. Di malam yang sama di Jakarta, tubuh Arya benar-benar tumbang oleh kelelahan yang menumpuk. Pikirannya penuh, dadanya berat, dan akhirnya tumbang, terlelap terlalu dalam. Jam terus berputar. Di atas ranjang empuk, Arya tersentak, ia terbangun. Jam di ponsel sudah menunjukkan lewat subuh. Astagfirullah, gumamnya panik, lalu bangkit tergesa, mengambil air wudhu, melaksanakan sholat dengan nafas yang masih belum sepenuhnya tenang. Usai salam, Arya duduk sejenak di tepi sajadah, tangannya mengusap wajah. Rasa bersalah langsung menekan dada ketika ia mengingat Rati. Arya berdiri cepat, masih mengenakan pakaian sholat, kemeja koko putih polos, dan juga sarung. Langkahnya tergesa menuruni tangga marmer lantai atas. Ya Allah, aku sudah bikin anak orang kelaparan. Datang jauh-jauh dari Bandung, cuma ditunjukin kamar. Gerutunya memaki diri sendiri. Rasa bersalah itu membuat dadanya sesak. Ia mempercepat langkah menuju kamar tamu di lantai bawah. Di depan pintu, Arya berhenti, tangannya terangkat mengetuk pintu 2 kali. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucapnya hati-hati. Dari dalam terdengar jawaban Rati. Waalaikumsalam. Sesaat setelahnya, tak ada langkah mendekat, pintu tidak dibuka. Arya menelan ludah. Dengan ragu, ia menekan handle pintu, tidak terkunci. Rati, boleh mas masuk? Tanyanya. Iya mas. Pintu terbuka perlahan. Arya tertegun mendapati Rati duduk di dekat ranjang. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tubuhnya masih dibalut mukena katun bermotif bunga kecil. Arya melangkah cepat, ia mendekat.
Kamu kenapa? Tanyanya refleks. Rati berdiri, memegangi perutnya dengan satu tangan, matanya menunduk. Aku lapar. Astagfirullah. Maafin mas ya, ini salah mas. Arya menepuk jidatnya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Arya berbalik cepat. Tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Mas mau bikin sesuatu sekarang. Rati hanya mengangguk lemah, kembali duduk di tepi ranjang. Sementara Arya berlari kecil ke dapur, bergerak cepat, menuang susu hangat ke gelas, mengambil roti tawar dari lemari, sampai hampir menjatuhkannya karena tergesa, lalu kembali ke kamar dengan langkah terburu. Begitu masuk, ia langsung duduk di tepi ranjang, menyodorkan gelas ke tangan Rati. Minum ini dulu ya, pelan-pelan, biar lambung kamu aman. Terus makan rotinya ya, katanya lembut. Rati menerima dengan kedua tangan, menyesap susu, lalu menggigit roti dengan lahap, dan perutnya tiba-tiba berbunyi. Tanpa sadar, Arya tertawa pendek. Wajah Rati langsung memerah. Maaf. Gak apa-apa, justru mas yang salah kok. Potong Arya cepat. Habis ini mas pesankan makanan dari restoran atau aplikasi online. Apapun yang kamu mau, mas ambil handphone dulu ya. Tapi Rati menggeleng. Gak usah. Arya mengernyit. Kenapa? Aku bisa masak. Lebih baik masak daripada beli, jawab Rati polos. Alis Arya terangkat, mulutnya sedikit terbuka. Oh, kamu bisa masak? Rati menatapnya, lalu tersenyum tipis. Aku kan orang kampung, mas. Masak, nyuci, beres-beres mas sudah biasa. Arya terdiam sesaat, lalu ia tersenyum. Tapi stok di dapur cuma ada mie instan sama telur, katanya jujur, tapi Rati justru senang. Itu malah spesial kalau aku yang buat. Arya memainkan alis sambil tertawa kecil. Oke kalau gitu, tunggu apa lagi? Yuk ke dapur. Rati melepas mukenanya, melipat rapi, lalu mengekor di belakang Arya. Sepanjang melewati sekat demi sekat rumah mewah itu, matanya meneliti. Lampu gantung, meja kayu mahal, peralatan dapur yang mengkilap, semuanya terasa asing, terlalu mewah untuk hidup yang dikenalnya. Di dapur, Arya membuka kulkas, mengambil mie instan dan telur, lalu menyerahkannya. Silakan chef, katanya bercanda. Kalau sudah matang panggil mas ya. Belum sempat Arya berbalik, Rati memanggil gugup. Mas, ya kenapa? Kata Arya. Rati menutup mulut dengan kedua tangan, matanya melirik ke arah yang dimaksud. Saya nggak bisa pakai kompor itu. Arya tertawa. Itu kompor listrik, tinggal disentuh aja tombolnya ya. Lalu Arya mendekat, berdiri di samping Rati, menunjukkan cara menyalakan. Jarak mereka terlalu dekat, bahkan bahu mereka hampir bersentuhan. Diam-diam, dada Arya menghangat. Begini ya, kata Arya, mengajari berusaha fokus. Makasih mas, ucap Rati. Aku bantu deh, tanggap Arya. Keinginan itu muncul begitu saja. Rati senang dengan polos menengadahkan kedua belah tangan. Alhamdulillah. Mereka memasak bersama. Tak lama kemudian, mie sederhana rasa spesial itu siap. Mereka duduk berhadapan di meja makan besar. Meja yang selama ini hanya menjadi pajangan di bungkam sepi. Arya menyuap, lalu berhenti sejenak, menatap Rati yang makan dengan nikmat. Entah kenapa, dadanya terasa hangat. Arya mendadak kehabisan kata. Dia meneguk air mineral, lalu berdaun kecil. Rati mendongak. Ya mas, nanti kamu ikut mas ke toko seluler mas ya. Seperti yang mas ceritakan kemarin. Tutur Arya datar dan profesional. Rati mengangguk cepat. Ada seragam toko, mas sudah siapkan. Kamu harus pakai itu ya. Lanjut Arya lagi. Rati kembali mengangguk. Baik mas. Arya berdiri lebih dulu. Saat melangkah menjauh, langkahnya melambat. Ada dorongan aneh membuatnya menoleh. Pandangannya tertahan sepersekian detik pada Rati
yang sigap menata piring kotor. Begitu menyadari, Rati tersentak, wajahnya langsung memerah, buru-buru ia memutar badan mencuci piring. Arya tersenyum kecil, lalu balik badan, masuk ke kamar pribadinya, tapi bukan mengambil baju seragam sesuai yang dijanjikan. Justru ia menyambar handuk menuju kamar mandi, membiarkan air hangat mengguyur tubuh polosnya. Matanya memejam, menghela nafas panjang. Fokus Arya, fokus. Ini urusan kerja. Gumam Arya pada bayangannya sendiri di cermin. Selesai mandi, Arya mengenakan kemeja lengan panjang warna abu-abu gelap yang jatuh pas di tubuhnya, dipadukan celana bahan hitam rapi, lalu mengambil satu set seragam toko, kemeja berlogo toko. Begitu sampai, pintu kamar Rati sedikit terbuka. Arya berhenti. Ia ragu sesaat, lalu melongokkan kepala. Rati, dari dalam terdengar suara air disusul jawaban tergesa. Mas, aku lagi mandi, taruh aja di atas ranjang. Arya melangkah masuk, meletakkan seragam itu di atas ranjang. Pandangannya menyapu ruangan, tas Rati terletak di pojok, mukena yang tadi dilipat kini tergantung rapi. Jangan lama-lama ya, kata Arya sambil berbalik. Nada suaranya kembali dingin, tapi jelas ada perhatian terselip di sana. Ya mas, sebentar, jawab Rati dari balik pintu kamar mandi. Arya keluar cepat, sadar terlalu lama berada di sana akan mengusik sesuatu yang belum siap dihadapinya. Ia menunggu di sofa ruang tamu, duduk tegak, satu kakinya menyilang, punggungnya bersandar santai, kontras dengan isi kepalanya yang mulai ramai. Akhirnya Rati keluar dari kamarnya. Seragam toko jatuh pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana hitam, rambutnya diikat setengah, menyisakan helai-helai halus di sisi wajah. Tampilan itu mengubah. Bukan lagi gadis kampung yang kikuk, melainkan sosok muda yang anggun dan menarik. Arya yang sedang duduk di sofa menoleh dan seketika terdiam, matanya menahan Rati terlalu lama. Kamu cocok, ucapnya, lalu menambahkan setengah bercanda tapi jujur. Kalau semua karyawan mas kayak kamu, bisa-bisa pelanggan betah nongkrong, bukan cuma beli. Rati tersipu, pipinya memerah, matanya turun ke lantai, jarinya saling meremas, canggung tak tahu harus menjawab apa. Makasih, katanya. Arya tersadar, buru-buru berdiri dan memalingkan wajah. Ayo, kita berangkat. Rati mengangguk dan mengekor. Mereka masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan menuju mall kota Casablanca tak ada percakapan. Arya fokus ke jalan, sementara Rati memandangi gedung-gedung tinggi, mencoba menenangkan detak jantungnya. Akhirnya, mereka sampai di lantai 3 mall kota Casablanca. Di depan etalase kaca bertuliskan Kusuma Cell and Gadget. Arya berhenti. Ini. Rati menatap ke dalam. Deretan ponsel terbaru, aksesoris tertata rapi, cahaya lampu putih bersih. Dunia yang sama sekali berbeda dari hidupnya selama ini. Di dalam toko, Arya berdiri di samping Rati. Kamu di kasir ya? Jelasnya sambil menunjuk sistem komputer. Ini input penjualan, ini stok, dan ini laporan harian. Rati mengangguk, memperhatikan dengan serius, jarinya bergerak cepat saat Arya menyuruhnya mencoba. Beberapa menit berlalu, Arya terkejut. Kamu cepat tangkep, bahkan lebih rapi daripada Ningsi dulu. Rati tersenyum kecil, matanya berbinar. Saya terbiasa hitung uang di warung Bibi Indun dulu. Arya tertawa singkat. Ya kalau gini mas bisa tenang. Nanti kalau mas harus keluar kota, jadi kamu bisa diandalkan. Rati menduduk sopan. Makasih ya mas, semoga saya bisa pegang amanat. Kalimat itu membuat jantung Arya seperti diremas. Amanat. Ya, kata itu menusuk, mengingatkannya pada Ningsi, pada uang, pada janji. Waktu terasa berlari cepat.
Jam berganti hari tanpa terasa. Jauh dari Jakarta, di desa Tritunggal, Haji Gufron berdiri di depan lemari, merapikan kopiah kebesarannya, sementara Haja Rukana menyiapkan tas kecil, memasukkan kain minyak wangi, dan beberapa benda yang hanya mereka berdua tahu kegunaannya. "Kamu yakin 2 hari di Jakarta cukup?" tanya Rukana sambil menutup resleting. "Cukup, yang penting sudah diajari." Rukana tersenyum, ada kebanggaan di matanya, yakin Arya jauh lebih berambisi daripada yang dibayangkan dan mengerti, tanpa perlu didampingi, menunggu purnama nanti. Akhirnya, pesawat yang ditumpangi Haja Rukana dan Haji Gufron mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu keluar dari terminal kedatangan, sambil membenahi kerudungnya, Haja Rukana menoleh ke kanan kiri. "Pak, kita naik opo?" Haji Gufron tidak berhenti, melangkah lebar, pandangannya sudah mengarah ke deretan taksi bandara resmi yang berjejer rapi. Bluebird, Silverbird, mobil-mobil hitam dengan sopir berseragam rapi. "Pakai ini saja," kata Haji Gufron begitu sampai. Sopir membukakan pintu, mereka masuk ke jok belakang dan mobil melaju meninggalkan bandara, menyusuri jalan tol menuju Jakarta Selatan. Haja Rukana akhirnya bicara, "Kenapa ndak minta dia jemput aja sih, Pak?" Di samping, Haji Gufron mendengus, matanya lurus menatap ke depan. Nggak usah. Ini bukan soal dijemput atau tidak. Ini urusan keluarga." Rukana diam, paham betul nada itu nada ketika suaminya sudah memutuskan sesuatu dan tak ingin dibantah. Taksi akhirnya memasuki kawasan hunian elit tempat Arya tinggal. Gerbang besar terbuka setelah Haji Gufron menyerahkan kartu akses kepada petugas keamanan. Satpam mengangguk hormat. Nama Haji Gufron sudah tercatat sebab rumah itu memang dia yang membelikan. Begitu mobil berhenti, mereka turun. Tanpa menunggu, Haji Gufron mengeluarkan kunci cadangan dan membuka pintu utama. Rumah itu sunyi, Arya jelas tidak ada. "Ayo, kita langsung saja," kata Haji Gufron, suaranya menggema di ruang megah. Mereka naik ke lantai atas. Sebuah kamar di ujung lorong dipilih, paling jauh dari kamar lain menjadi tujuan. Begitu pintu dibuka, Rukana berhenti sejenak, mengingat jelas tugasnya harus bersih, sepi dan tertutup. Di dalamnya cukup tempat tidur, lampu temaram, dan kain bernuansa hijau atau kuning. Jangan ada gambar aneh, cermin besar, atau barang-barang yang tidak perlu. Tanpa banyak bicara, mereka mulai bekerja. Barang-barang lama dikeluarkan, lukisan diturunkan, tirai diganti kain hijau kekuningan yang sudah disiapkan Haja Rukana. Lampu utama dimatikan, diganti lampu kecil bercahaya redup, sementara tempat tidur diposisikan tepat di tengah ruangan. Bersimpu di lantai, Rukana merapikan lipatan kain terakhir, kain ritual waktu itu yang ditinggal begitu saja oleh Arya karena marah. Mengingat itu, matanya berubah serius, lalu meletakkannya di atas ranjang. Nantinya, kain itulah yang akan dipakai Arya di bulan purnama. "Tugasku sudah selesai," kata Haja Rukana, melaporkan pada Haji Gufron yang berdiri di ambang pintu. Tidak ada raut kelelahan, justru semangat. Tangannya bersedekap menilai ruangan itu. Begitu dipastikan semua sudah sesuai, ia mengangguk pelan. "Sekarang tinggal nunggu waktunya." Mereka saling pandang, penuh keyakinan. Ruang ritual ranjang telah disiapkan menuju kelanjutan takdir Arya untuk menggapai kejayaan seperti semua keturunan Mahendra. Jam di ponsel Arya
menunjukkan pukul 22:17 ketika rolling door toko selulernya di Mall Casablanca benar-benar diturunkan. Seperti biasa, toko-toko di lantai itu tutup pukul 10 malam, lampu-lampu etalase sudah redup, petugas kebersihan mulai mendorong troli. Arya menghela nafas panjang. Ia masuk ke mobil, jok kulitnya dingin menyentuh punggung, lalu meluncur keluar area parkir basement meninggalkan mall. Sekitar jam 10:45, mobil memasuki kawasan hunian elitnya. Namun, begitu mobil berbelok ke halaman rumah, Arya langsung mengerem. Semua lampu rumah menyala, biasanya gelap saat malam. Rati, yang duduk di kursi penumpang, langsung menoleh. "Mas, kok lampu rumah nyala semua? Biasanya kan gelap." Jantung Arya sempat melonjak. Sekejap tubuhnya menegang, telapak tangannya menjengkram setir. Ingatannya melesat, percakapan singkat dengan eyang putrinya 3 hari yang lalu. Mungkin yang sudah datang. Ya udah, tenang aja. Rati mengangguk meski dadanya terasa sesak. Ada degup aneh di jantungnya sejak tadi. Bukan sekedar canggung, lebih seperti firasat. Orang sekaya Arya saja begini, eyangnya pasti lebih dari sekedar kaya, pikirnya. Begitu mobil masuk garasi, Arya turun lebih dulu. Rati mengekor setengah langkah di belakang. Saat mereka sampai di teras, pintu utama yang megah itu terbuka. Hajar Rukana berdiri di sana. Wajahnya keras, sorot matanya berubah tajam. Keterkejutannya tertuju pada Rati. Tatapan Hajar Rukana turun naik, cepat, menghina. Bibirnya mengeras, menilai seperti barang tak berharga. Melihat itu, Arya segera melangkah maju, memotong jarak. "Eyang, ini Rati, karyawan baru saya." Tidak ada satu kata pun tentang Ningsih, tidak ada penjelasan lebih dari mulut Arya. Hajar Rukana menoleh sedikit, dagunya terangkat, akhirnya mengulurkan tangan. "Aku Hajar Rukana, ingat, Hajar Rukana," katanya. Nadanya sombong, memperkenalkan diri pada sesuatu yang tidak penting. Rati langsung menunduk, mencium punggung tangan itu dengan sopan. Namun, Hajar Rukana menarik tangannya dengan cepat, lalu mengelapnya ke sisi gamis seolah sentuhan Rati meninggalkan kotoran. Dada Arya mengencang, buru-buru tertawa kecil, memecah suasana. Sebelah tangannya memegang punggung Rati. Ia bicara, "Rati, ini capek yang tadi kejebak macet. Masuk aja dulu. Kita kan udah makan tadi ya." "Paham?" Rati mengangguk cepat. "Permisi," katanya pelan, tak ada jawaban. Hajar Rukana hanya membicingkan mata, mengikuti langkah Rati sampai menghilang ke dalam rumah. Di ruang tengah, Rati hampir menabrak seseorang. Lelaki tua dengan peci putih bertengger di kepala. Keduanya sama-sama terkejut. Rati buru-buru menunduk. Ia memperkenalkan dirinya. "Maaf, saya Rati, karyawan toko Mas Arya." Haji Gufron tidak menjawab. Matanya menyapu Rati dari ujung rambut hingga kaki. Bibirnya bergerak tipis, sedang menilai-nilai guna sebuah benda. Bulu kuduk Rati berdiri, cepat-cepat pamit dan melangkah pergi, setengah berlari menuju ke kamarnya. Sementara Haji Gufron langsung melangkah ke depan, ke arah Arya dan istrinya. Begitu sampai, suaranya menghantam. "Siapa perempuan itu?" "Karyawan. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan," jawab Arya singkat. Haji Gufron mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Arya. "Kamu sebentar lagi ritual. Bagaimana kalau ada perempuan asing di rumah ini? Privasi kamu terganggu, energi bisa pecah. Akalmu itu di mana?" katanya tajam. Arya terdiam. Sebelum ketegangan berlanjut, Hajar Rukana menyambar, suaranya menyengat. "Yang Putri juga tidak suka, Arya. Cepat suruh keluar. Rumah ini bukan tempat sembarang perempuan, cucuku." Arya menarik nafas panjang, tidak ingin ribut. "Ya, besok atau lusa kalau yang pulang akan aku carikan kos.
Haji Gufron mengangguk puas. Bagus. Suasana pun berubah. Haja Rukana mendadak manis, tangannya bergerak cekatan, melingkar ke kolong Arya. Makan. Eyang sudah bawakan semua dari Surabaya kesukaanmu. Tapi Arya menggeleng pelan. Aku udah makan, Eyang. Mereka pun masuk. Begitu Arya selesai mandi dan berganti pakaian, kembali turun ke lantai bawah, duduk berbincang hal-hal ringan yang tidak menyulut emosi. Waktu berjalan tanpa terasa hingga larut. Akhirnya Haji Gufron berdiri. Seperti biasa ia berkata dengan nada memerintah. Rukana, kamu istirahat. Aku mau bicara sama Arya. Begitu Haji Rukana berlalu ke lantai atas, Haji Gufron tidak langsung duduk. Ia berdiri tegak, kedua tangannya bersedekap di dada, menatap Arya lama, tatapan orang tua yang memegang kendali atas hidup orang lain. Kamu tahu, sejak siang tadi, Eyang sudah membersihkan kamar itu. Arya mengangkat wajah, alisnya berkerut tidak menyangka. Semuanya sudah ditata. Tidak ada cermin, tidak ada gambar, tidak ada barang yang mengganggu. Lampu kecil, kainnya sudah diletakkan di ranjang, persis seperti yang Mbah Selamat ajarkan. Arya menarik nafas pelan, ada rasa lega bercampur dengan sesuatu yang tak bisa ia namai. Jadi kamu tinggal menunggu. Bulan purnama, jangan kurang, jangan lebih. Dia lalu melangkah, mendekat, mencondongkan tubuh. Kamu masih ingat pesan Mbah Selamat kan? Arya mengangguk. Ya, aku ingat, Eyang. Namun, ada kilatan lain di matanya. Sebuah pikiran menyelinap membuatnya berkata, tapi kain yang aku pakai waktu ritual terakhir tertinggal di kamar tidurku di rumah Eyang di Desa Tritunggal. Haji Gufron tertekek pendek. Kamu pikir Eyang Putrimu lupa? Dia menggeleng pelan. Kain itu sudah dibawa. Sudah ditata di kamar yang tadi Eyang siapkan. Mata Arya berbinar. Aku ingin lihat kamarnya, Eyang. Tapi Haji Gufron langsung mengangkat telapak tangan menghentikan. Tidak. Kamu baru boleh masuk saat waktunya tiba, saat purnama. Selesai mandi, kamu tanggalkan pakaianmu di depan pintu. Masuklah dalam keadaan bersih. Pakai kain itu. Arya menelan ludah. Setelah selesai, keluar. Simpan lagi kainnya di tempat semula. Jangan dibawa kemana-mana. Jangan disentuh sembarangan. Ganti-ganti. Kamu paham maksud Eyang? Arya mengangguk mantap. Haji Gufron akhirnya duduk. Wajahnya terlihat puas. Besok Eyang pulang. Tiket penerbangan sudah di-booking. Arya kembali mengangguk. Ada rasa lega atas ucapan barusan. Baik, Eyang. Keesokan paginya, sejak subuh, rumah mewah itu sudah hidup. Sementara Rati tidak keluar kamar, bahkan tidak menampakkan diri setelah menerima satu pesan singkat dari Arya malam tadi. Jangan keluar kamar dulu, demi jaga emosi yang saya. Arya membawa mobil melaju menuju bandara karena jadwal penerbangan pukul 7 pagi rute Jakarta-Surabaya. Akhirnya, mobil memasuki Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, area keberangkatan sudah ramai. Di drop-off gate, Arya turun lebih dulu, membukakan pintu. Haji Gufron berdiri, membenahi pecinya sebelum melangkah, menatap Arya lurus-lurus. Ingat, lakukan persis seperti yang Mbah Selamat ajarkan. Ini bukan soal harta, ini soal hidupmu, soal garis takdir kesuksesanmu, Arya. Arya membungkuk, mencium tangan Eyang dengan hormat. Aku tidak akan menyimpang, Eyang. Aku tidak akan mempermalukan keturunan Mahendra 7 turunan. Mendengar itu, Haji Gufron tertawa lebar. Tangannya menepuk pundak Arya 2 kali keras, penuh kepemilikan. Bagus, Eyang percaya. Lalu, ia berbalik melangkah masuk ke ruang keberangkatan tanpa menoleh lagi, diikuti Haja Rukana. Sepanjang jalan pulang,
Mata Arya berkaca-kaca. Dia sadar dia telah menyerahkan hidupnya pada manusia yang mengatasnamakan darah dan takdir. Pada akhirnya, malam bulan purnama itu datang. Langit menggantung bulat sempurna. Bulan penuh berdiri tepat di tengah langit. Cahayanya jatuh lurus. Jam dinding menunjukkan pukul 23.47 ketika Arya menutup pintu kamar mandi. Tubuhnya masih basah, air menetes dari ujung rambut ke bahu, lalu turun perlahan, menyusuri dada dan perut yang bidang. Arya berdiri di depan cermin, bukan untuk bercermin, tapi memastikan tak ada sisa dunia yang menempel di tubuhnya, lalu menarik nafas panjang. Mandi suci itu bukan sekedar membersihkan badan, itu adalah pengosongan dari ragu, dari takut, dari iman yang selama ini masih berusaha bertahan di sudut hati. Dan Arya sadar betul, harta memang tidak sekedar membutakan mata, tapi mengajari manusia menutup mata dengan sukarela. Detik-detik terasa berat, sunyi menekan. Ketika jarum jam menyentuh angka 12 malam lewat 11, Arya tahu itu waktunya. Segera melangkah menuju kamar di ujung lorong, kamar yang sejak hari itu membuat pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Di depan pintu, Arya berhenti dengan gerakan hikmat, menanggalkan kemeja, bahunya mengembang, otot lengannya tegas, dada bidangnya naik turun, nafasnya terkendali. Celana menyusul jatuh ke lantai. Tubuh maskulin itu berdiri di bawah cahaya lorong telanjang. Tangan Arya menggenggam kunci kuat seperti menggenggam nasib sendiri. Begitu suara klik pintu terbuka, Arya melangkah masuk, lalu berhenti sejenak. Tangannya meraih saklar di sisi pintu, lampu temara menyala. Arya menatap ruangan itu. Tempat tidur di tengah kamar, kain hijau kekuningan membungkus rapi, tidak ada cermin, tidak ada gambar. Udara terasa berbeda, hangat. Ada aroma samar wewangian menyentuh indera penciumannya. Arya segera mengambil kain jarik itu, mengenakannya, lalu duduk bersila di lantai, tepat menghadap ranjang, punggungnya tegak, matanya terpejam. Sepanjang itu, Arya membatin. Dalam pikirannya, satu nama terus bergema. Nyai Raras Pangrengkuh. Ratu, penjaga yang terhubung dengan goa dan istana gaib tempat ritual pertama itu terjadi. Detik menit bergulir, Arya menunggu. Sunyi terasa memanjang, nafasnya masih teratur, peluh mulai muncul di pelipisnya. Lalu, angin halus berdesis, disusul aroma yang familiar menguat. Rumah wangi tubuh yang tidak didapatinya pada perempuan manapun nantinya. Tapi Arya tetap diam, dadanya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang berhubungan dengan kelelakiannya bekerja di luar logika. Hingga desahan lembut terdengar dari atas ranjang, bukan suara yang memanggil telinga, melainkan dada. Sesuai pesan untuk Arya membuka mata perlahan, dan di sana seorang perempuan duduk anggun di tepi ranjang, kulitnya pucat berkilau diterpa cahaya bulan yang tak bagaimana bisa masuk ke dalam kamar. Rambutnya panjang, hitam. Di atasnya ada mahkota yang menyilaukan mata, matanya biru, tajam berwibawa, mata seorang ratu. Bibirnya melengkung tipis. Dengan suara tenang dan dalam, ia berkata, "Kakang, aku rawuh." Arya membeku, dadanya berdebar keras, sadar tidak sedang berhalusinasi, sosok itu nyata. Detik itu juga, Arya bergelora. Ada tarikan kuat yang membuat tubuhnya condong tanpa sadar, bukan nafsu semata, melainkan kepatuhan, menyerahkan diri sepenuhnya. Mereka saling mendekat, tanpa sekat, menyatu. Keringat membasahi kulit Arya, nafasnya memburu, tubuhnya bekerja sungguh-sungguh. Hingga akhirnya tubuhnya yang Raras melorot dari tubuh kekar itu, duduk mengenakan satu demi satu selendangnya yang terjatuh. Setelah itu,
Wajahnya dekat ke wajah Arya yang masih telentang dengan tubuh bermandikan keringat. Aroma harum keluar seiring kata meluncur dari mulut Nyai Ratu, diikuti gerakan tangan yang gemulai. Tugasmu wis rampung, Kakang Arya Kusuma Mahendra. Rezekimu bakal milih, pangkatmu munggah, nikmatek koyo banyu ketiban rembulan. Arya refleks bangkit, turun dari atas ranjang, tubuh polosnya berlutut, tangannya terangkat, menangkup di depan dada. Tidak ada yang mengajari itu, tapi hatinya yang menuntun. Sudah berdiri, lengkap dengan pakaian kebesaran, sang ratu tersenyum penuh kuasa. Tubuhnya memudar perlahan, meninggalkan aroma harum yang menetap di udara. Arya terduduk lama, perlu membasahi punggungnya. Ritual panjang memang selesai, tapi jejak kenikmatan itu nyata, juga ranjang yang koyak. Arya melirik ke kain jarik yang tergeletak di lantai, lalu memungutnya pelan dengan kedua tangan, berhati-hati, hikmat. Kemudian melipat dengan hati-hati, meletakkannya kembali di atas ranjang. Itu bukan sekedar kain, melainkan simpul tak terlihat yang terus mengikat diri Arya. Sebelum meninggalkan, Arya menatapnya sejenak, kemudian melangkah keluar. Tapi sebelum membuka pintu, ia mematikan saklar. Begitu menarik handle pintu, seketika Arya membeku. Di luar kamar, ada seonggok tubuh tergeletak di lantai, tepat di depan pintu. Tubuhnya tertelungkup. Arya ingin berteriak, tapi kesadaran menghantam cepat. Ya, posisinya masih bugil. Terpaksa menahan diri. Dengan tergesa, ia mengenakan pakaian. Detik bergulir, jantung Arya berdegup keras saat berlutut meraba pergelangan tangan Rati. Masih ada denyut, membuat Arya bisa bernafas lega tanpa membangunkan. Arya membopong Rati menuruni anak tangga hati-hati. Hatinya berdesir oleh rasa bersalah yang menekan, berharap tidak satupun kenangan malam itu melekat di kepala perempuan itu. Begitu sampai, Arya membandingkan Rati di kamarnya, menyelimuti, tak berkata apa-apa, keluar, menutup pintu sangat hati-hati, lalu naik kembali ke lantai atas. Pagi pun datang. Arya terbangun dengan perasaan campur aduk, siap tidak siap akan menerima kenyataan. Tanpa sempat merapikan pikiran, segera menuruni tangga. Ketakutan terbesarnya hanya satu, Rati sadar, mengingat, lalu pergi. Jantung Arya seperti dibogem. Begitu di ruang utama, Rati sudah berdiri. Mas, sarapan sudah siap. Dari tadi saya tunggu. Sapa Rati ramah. Ada seutas senyum terbit di sudut bibirnya. Arya tertegun. Ya, jawabnya cepat. Mereka makan bersama. Suasana tenang. Rati bicara hal-hal ringan, pekerjaan, dan macam-macam yang selalu saja membuat Arya merasa punya teman. Tidak ada kecurigaan, apalagi pertanyaan tentang malam tadi. Tapi justru ketenangan itu yang membuat dada Arya sesak. Di satu titik, Arya meletakkan sendok. Ditatapnya Rati lama, seperti menimbang hidupnya sendiri. Rati, kata Arya akhirnya. Sambil mengunyah, Rati mendongak. Ya. Arya menelan ludah, tangannya saling bertaut di atas meja. Mas ini orang yang hidupnya selalu dihitung dengan angka. Untung, rugi, modal, resiko. Tapi sejak kamu ada, Mas mulai takut satu hal. Rati terdiam, kata-kata itu terlalu berat untuk dicerna olehnya. Mas takut kalau hidup cuma jadi soal uang. Padahal tanpa uang, hidup memang berat, seperti berjalan tanpa kaki. Tapi tanpa orang yang dipercaya, hidup rasanya kosong. Rati menahan nafas, matanya membesar. Kata-kata itu semakin sulit dimengerti olehnya. Mas tidak mau kehilangan kamu, kata Arya pelan memohon. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai perempuan yang ingin Mas jaga dan Mas cintai. Mulut Rati ternganga, dadanya bergetar.
tapi dalam hati ia membatin. Hidup memang tidak melulu soal uang, tapi tanpa uang, hidup terasa seperti mati perlahan. Ya, sejak kecil, Ratih sudah puas merasakan hal itu. Sementara Arya menunggu, wajahnya memerah, nafasnya tertahan. Ini kali pertama ia mengungkapkan rasa cinta, takut dapat penolakan. Jawabanku, Ratih memulai, membuat jantung Arya melonjak. Aku tidak akan menolakmu. Arya spontan berdiri, matanya berbinar, segera berlutut meraih tangan Ratih, menunduk, mencium punggungnya dengan penuh hormat. Begitu mengangkat wajah, Arya membingkai dalam-dalam wajah cantik, tulus dan polos di depannya sambil berkata, "Terima kasih, Mas akan melamarmu secepatnya. Kita akan ke Bandung segera." "Mau?" tanya Arya, wajah tampan yang memohon. Ratih menatap dalam-dalam, telunjuknya menyapu rahang tegas Arya. Di tengah hatinya menimbang, seperti memastikan bahwa dirinya siap berbagi dengan jin ketimbang manusia. Ketika keputusan didapatkan, lalu Ratih menjawab, "Mau banget." Arya langsung menarik tubuh langsing itu berdiri, memeluk erat-erat. Begitu menjauhkan, tatapannya mengunci, matanya perlahan memejam saat mendekatkan bibir ingin mengecap. Tapi Ratih langsung berkelit, wajahnya berpaling, jantungnya berdegup kencang. "Halin dulu," pekiknya menyadarkan Arya yang tersipu malu. Maaf, maaf, ujarnya makin jatuh cinta. Ratih memonyongkan bibir, ia mendengus manja. "Main nyosor aja." Arya terkekeh, dan dalam waktu dekat ia akan pergi ke Bandung untuk merealisasikan keinginannya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Wulan Kemuning. Waduh, waduh, waduh. Arya ya. Pada akhirnya di sini Arya menerima. Dia mau tuh melanjutkan lagi ritual ranjang pengabdi setan. Jadi setelah kemarin dia meninggalkan semua persyaratannya termasuk kain jari yang menjadi kunci. Itu dia tinggalin tuh di kampungnya di Banyuwangi, di desa Tritunggal. Tapi entah kenapa dia merasa nggak tahu deh apa dorongan atau gimana, tiba-tiba dia nelpon tuh yang utinya. Karena dia lebih dekat dengan yang utinya yaitu Haji Rukanah. Dan di situ Haji Rukanah seneng banget, Haji Gufron apalagi senangnya pakai banget orang dia yang dorong, langsung tuh datang, langsung disetting tempat untuk ritualnya. Setiap bulan purnama datang, Arya harus melakukan ritual itu. Waduh, dan ritual pertama di Jakarta sudah dilakukan, ranjangnya sudah bergoyang, dan di situ Arya merasa puas juga ya, puas juga, dan juga ya berarti uang akan didapat dengan banyak, harta akan dengan banyak didapat. Dan juga di sini bagaimana Arya jatuh hati sama Ratih. Wah, ini makin seru aja. Ini pasti akan ada lanjutannya lagi ya, mudah-mudahan ya. Dan Ranjang Pengabdi Setan akan menjadi series favorit lagi di channel Ilo Bercerita luar biasa. Wulan Kemuning, terima kasih atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, dijadikan sebagai hiburan aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.